Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang pria asing datang ketika Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapih. Tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau Rasulullah SAW. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, yaitu apabila seorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tadi disyarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan mempekerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar berpendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Termasuk dalam hal ini meminta ibu merawat anaknya sementara ia pergi bekerja. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi. Fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rob dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya. Anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat yang beriman, jelaslah bahwasannya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, para ulama dan wali-wali Allah pasti akan mengingatkan akan datangnya hari kiamat yang tidak akan lama lagi. Di antara wali Allah yang meninggalkan pesan akan datangnya hari kiamat adalah Sunan Kalijaga. Berikut pesan Sunan Kalijaga yang beliau tuliskan dalam bait-bait yang mengandung isyarat-isyarat yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam karena kepiawaiannya beliau dalam bersastra. Yen pasar ilang kumandange, yen kali wis ilang kedunge, yen wong wadon wis ilang wirange, melakuho topo lelonon jajah deso milangkori, ojo nganti ngasih bali yen durung bali batang sasi, golek wisik songko syang hyang widi. Artinya dari syair tersebut adalah sebagai berikut. Yen pasar ilang kumandange, jika pasar sudah mulai hening, maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar, karena banyaknya mal dan pasar swalayan yang berdiri. Kata orang-orang tua di tanah Jawa ini, dahulunya semua pasar memakai sistem tawar-menawar atau ijab kabul, sehingga suaranya begitu keras terdengar dari kejauhan seperti suara lebah yang mendengung. Ini bermakna tadinya adanya kehangatan dalam social relationship di masyarakat, tapi sekarang sudah hilang. Biarpun kita sering ke plaza atau ke supermarket ratusan kali, kita tidak saling kenal dengan pengunjung atau para pelayan dan kasir di tempat itu. Yen kali wis ilang kedunge, jika sungai sudah mulai dangkal sehingga hilanglah kedungnya, jika sumber air sudah mulai kering, maksudnya jika para alim ulama sumber ilmu sudah mulai wafat satu persatu, tanda ilmu mulai dicabut dari muka bumi, sehingga orang tak berilmu menjadi pemimpin agama dan dimintai fatwa, maka ini alamat bahwa dunia ini mau dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ditamsilkan seperti air yang menghidupkan hati-hati manusia yang gelap tanpa cahaya hidayah. Yen wong wadon wis ilang wirange, jika wanita tidak punya rasa malu, sudah tidak mau berhijab dan lebih suka berpakaian minim dan suka selfie lalu diunggah ke media sosial, menceritakan aib keluarga ke banyak orang. Melakuho topo lelonon jajah deso milangi kori, berjalanlah bertapa lelana, artinya bermujahadah, susah payah dalam perjalanan ruhani spiritual suluk, riyadhah atau perjalanan fisabilillah. Ojo nganti ngasih bali yen durung bali patang sasi, jangan pulang sebelum kembali 4 bulan. Golek wisik songko sang hyang widi, mencari petunjuk, ilham, hidayah dan kepahaman ruhani dari Zat yang Maha Esa. Sahabat yang beriman, itulah pesan Sunan Kalijaga yang ditujukan kepada umat akhir zaman dengan sebelumnya menyebut tanda-tanda akhir zaman, dan saran beliau untuk melakukan pendekatan kepada Allah melalui perjalanan ruhani atau suluk mencari petunjuk dan hidayah darinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.